akbar yang akan dihadiri atau penceramah pada hari ini, yaitu Bapak Kiai Anwar Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdalil khalqi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asapnya ampuh, ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, ketua dan seluruh pengurus komunitas muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musola, baik imam besar, imam sedengan maupun imam kecil hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan musola Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga,
Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman surga. Itu janji Allah, bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman surga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini. Walaupun orang yang semburis, malaikat itu lek nyatet iki borongan. Nyatet siji-siji sakmene akeh, kesuwen le. Pokoke kabeh sing mlebu nang kene dicatet apik. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam hura-hura jingkrak-jingkrak kemaksiatan, tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah SAW. Saya sering sampaikan sabda Nabi, betapa kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Prosoku nek potong kamu gak kira tahu sholat sunnah 1000 rakaat. Mau saya ngomong dewi ya gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Jamaah sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madaratnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madarat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh woing pakarti. Hidup ini ibarat orang menanam, hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa mana? Ya gedang ya tunggale bro. Wong pisang iki gedang. Ganteng ohon. Ya termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada yang jangka menengah, panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua itu termasuk amal yang balasannya kontan, di cash sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah pahalanya langsung di cash sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu, sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua
ini madorotnya juga langsung dikontan sama Allah, cos pulang cash. Maka nggak ada ceritanya orang yang sukses berkah hidupnya dia berani sama orang tua, mesti cilok. Ya wes padha meneng. Sampeyan mikir soalnya potonganmu ki wani karo wong tua. Aku ngerti, sampeyan berangkat mrene iki lho modal njaluk wong tua sampai saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki ku wong ya teko. Ono yang mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madorotnya mulai terasa di alam barzah. Contoh sembrana, ya sembrana, urusan najisnya air kencing, sembarangan dalam bersuci dari air kencing. Itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono, habis piece of the cur. Nek cewek ini lo gak beres, kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abit. Ono sing mau diselenti ibu cuek tok. Lah mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja bit tisu. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Menang kok tahu kabeh. Apa karena berarti usap lagi terus diambu itu. Ganteng-ganteng jorok. Pemane wong wedok lan mek diowo-owo gendis. Berengen di Nah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzah. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Namanya baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. Di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat. Keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balik dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa. Betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Muhammad, anakku, aku semua. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana kita juga nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita juga nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita.
Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk, dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku seneng lek wong mencok kuwi jenenge sekali-kali tak jangan serius ben. Kita meneng ngene kan kita gak mikir ngono. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Bukan nyawa semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendirinya aslinya. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan. Karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelak-lelak. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, nggak pakai helm, kebreset batu, geluduk, kepalanya teranggut, cedak, gegar otak, entek ilmunya. Mulai belajar sampai 50 tahun. Ya 50 tahun, walaupun titelir renteng-renteng, begitu jatuh dari motor, kepalanya teranggut batu, gegar otak, mesti ini. Habis ilmunya entek. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampean-sampean ini cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak sugih-sugihmu tak duit. Halo? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu, mati mesti ditinggal. Betul? Bakul helm uangkan mati gak harus helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia dititipi mobil-mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Maksudnya tukang parkir dititipi motor wah motor kayak yang ini biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, ya gak sedih, cukup-cukupan, belas orang sedih. Bayar sama sampean juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin biasa, tunjangan ditambah biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya nggak usah sedih, dibayar dengan pahala.
Bukannya nggak dibayar, bisa nggak seperti itu? Pret, kehilangan 20.000 lemari orang tarik kelambunya. Maka subhanallah, orang kalau udah hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga nggak merasa kegirangan, kehilangan duit juga nggak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit juga bunga, kehilangan duit juga susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu nggak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gini. Jujur saya belum bisa. Saya melihat sampah ya kelihatan sampah, melihat duit ya kelihatan duit. Ini kalau saya bilang bisa, bahaya. Ceramah non ini oleh sampah. Allah tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari ini mati sopan terang. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa, daripada meripatku belelengen sentrong lampu malah dah ketok sing ayu-ayu itu dah ketok. Terus kawan bayi reng ada di ini malah diedit ini. Aku seakan saya kuning-kuning asli, seakan saya ganteng-ganteng asli. Ya sudah enak ini. Aku tuh paling alergi sama lampu-lampu model kayak gini, gak kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riyaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jamaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari sebagus-bagusnya pakaian Anda, yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan, dinikmati, dibanggakan. Tapi sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda Airlines, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan di perumburan. Punya makanan lezat, nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Wa